Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Partai Buruh berunjuk rasa di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta. Massa berorasi di kawasan Patung Kuda Jakarta, lalu berlanjut ke depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dalam aksi ini, massa buruh menuntut Undang-Undang Cipta Kerja dihapus dan meminta Pemprov DKI Jakarta untuk merevisi besaran upah minimum provinsi tahun 2024. Saat berorasi di depan kantor Kedubes Amerika Serikat, massa mengecam pemerintah Amerika Serikat yang membantu Israel melakukan genosida di Palestina. Akibat aksi buruh ini, arus lalu lintas di sekitar Patung Kuda yang mengarah ke Jalan Merdeka Barat terpaksa dialihkan untuk sementara waktu. Tahan dulu, rapikan dulu Bang Gembong. Diatur barisannya. Kawan-kawan Kopasket, kawan-kawan Laskar SPN, kawan-kawan Garda Metal, diatur barisannya. Kawan-kawan masa aksi, tahan dulu. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai demo buruh di kawasan Patung Kuda Jakarta, kita akan bergabung bersama dengan rekan Fahada Indi. Fahada, informasi mengenai demo buruh yang masih terus terjadi sepertinya, masih berlangsung di belakang Anda. Silakan. Ya, Alfat dan pemirsa, hari ini ratusan massa aksi yang merupakan para buruh ini kembali turun ke jalanan untuk menyuarakan hak-hak mereka sebagai buruh. Ada setidaknya 3 tuntutan utama yang disuarakan oleh mereka. Yang pertama adalah mengenai penghapusan UU Ciptaker, kemudian yang kedua adalah revisi upah minimum provinsi dari DKI Jakarta, dan yang ketiga adalah mengenai perang dari Israel dan juga Palestina, di mana mereka juga turut menyuarakan pembelaannya terhadap Palestina. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai poin-poin lebih detail lagi, lebih mendalam lagi apa saja yang mereka inginkan untuk pemerintah kita ini dengarkan suaranya, ini kita akan bergabung dengan Presiden dari Partai Buruh, ada Bung Said Iqbal. Selamat siang Bung Said. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bung Said? Teman-teman buruh tetap semangat ya menyuarakan hak-haknya? Semangat untuk menyampaikan pada hari ini aksi dari Partai Buruh, memang diwakili hanya sekitar 700-an orang dari Jabodetabek, menyampaikan 3 isu. Di awalan tadi kami sudah melakukan aksi di depan kantor Mahkamah Konstitusi karena ini adalah sidang perdana uji material Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Ada 9 poin yang tadi kami sampaikan di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menolak upah murah, menolak outsourcing seumur hidup, menolak karyawan kontrak tanpa periode yang akhirnya menjadi seumur hidup, menolak PHK yang dipermudah, menolak pesangon yang murah, jam kerja yang panjang, 8 jam kerja normal ditambah lembur 4 jam jadi 12 jam sehari, sama seperti abad ke-17, lembur juga dibayarnya murah kok, dan buruh perempuan yang mengambil cuti haid, cuti melahirkan, tidak ada kepastian untuk dibayar upahnya, apakah dibayar atau tidak ada dalam klausul Omnibus Law tersebut. Dan juga di situ tenaga kerja asing, unskilled workers atau buruh kasar, dia bisa masuk ke Indonesia. Ini mengancam tenaga lokal. Kalau skilled workers nggak ada masalah, ini unskilled workers. Dan juga yang kami persoalkan, sanksi pidana yang dicabut. Selain itu juga persoalan mengenai tentang istirahat panjang 2 bulan setelah bekerja 6 tahun dicabut. Itu yang kami sampaikan di dalam uji material Omnibus Law Undang Cipta Kerja dalam aksi tadi pagi. Hari ini kami long march menuju Kedutaan Besar Amerika menuntut isu yang kedua, yaitu menyampaikan surat dari Partai Buruh secara resmi yang juga peserta pemilu tahun 2024 kepada Presiden United States of America, Mr. Yang Mulia Joe Biden. Surat ini kami tujukan secara resmi melalui Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Ada 4 poin dalam isi surat resmi Partai Buruh kepada Yang Mulia Presiden Joe Biden. Yang pertama, pemerintah Amerika Serikat harus mengambil peran aktif menghentikan atau stop perang Israel-Palestina karena tragedi kemanusiaan sudah di luar nalar manusia. Yang kedua, dalam isi surat ini kami meminta Joe Biden meminta pemerintah Amerika Serikat tidak menggunakan hak veto di dalam Dewan Keamanan PBB terkait gencatan senjata permanen yang diajukan resolusi oleh negara lain yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Yang ketiga, kami meminta Joe Biden sebagai Presiden Amerika segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang sudah dikeluarkan berulang-ulang tentang 2 negara yang merdeka dengan
Palestina sebagai ibu kota Israel, Palestina sebagai ibu kota Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Saya ulangi, Yerusalem sebagai ibu kota Palestina diberlakukan. Dan yang terakhir, Joe Biden sebagai Presiden Amerika mendorong terbentuknya pasukan perdamaian PBB atau misi kemanusiaan di tengah genjatan senjata yang permanen. Inilah surat yang akan kami serahkan yang nanti akan diterima oleh salah satu staf kedutaan besar Amerika. Yang terakhir, kami membawa isu adalah meminta para gubernur untuk merevisi SK gubernur tentang upah minimum. Bila mana 3 tuntutan ini tidak dipenuhi, mogok nasional akan digelar, diikuti 5 juta buruh, stop produksi di seluruh Indonesia. Ya, sebelumnya disampaikan Bung Said bahwa kenaikan UMP Provinsi DKI Jakarta ini adalah sebesar 3,6% ya, atau menjadi 5.060.000 sekitar itu. Berapa ini tuntutan para buruh supaya revisinya menjadi berapa? Sekarang mari kita ambil data yang telah diumumkan resmi oleh lembaga pemerintah, yaitu Biro Pusat Statistik atau BPS. Biaya hidup orang Jakarta, memang 1 istri, 1 suami, dan 2 anak, adalah 15 juta rupiah per bulan. Upah minimum tadi disebutkan setelah naik 3,6% 2024 nanti upah minimum menjadi 5.060.000 rupiah. Nomboknya 10 juta. Oh, upah minimum untuk buruh yang lajang, itu aturannya. Dalam pelaksanaannya, upah minimum orang yang kerja 30 tahun, 20 tahun di Jakarta termasuk dan Jabodetabek juga menggunakan upah minimum. Dan keluarga yang mempunyai anak bahkan 3 sampai 4 juga upah minimum. Akal sehat kita tidak nyampe. Baik. Pemerintah menyatakan 15 juta rupiah biaya hidup, upah minimum 5.060.000 rupiah. Nombok 10 juta per bulan. Tuntutannya berapa ini Bung Said untuk 2024? Oleh karena itu tuntutan tentang upah minimum di Jakarta maupun Jabodetabek lainnya adalah memastikan 15% atau kira-kira negosiasinya di antara 8% seperti PNS TNI Polri naiknya sampai dengan 15% untuk mengejar biaya hidup yang 15 juta tersebut. Nah, pokok pangkalnya kan di Omnibus Law. Maka kita minta agar Mahkamah Konstitusi mencabut klaster tenaga kerjaan di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian. Baik, terima kasih Bung Said. Berarti kenaikannya diharapkan 8-15% atau sekitar 5.600.000 rupiah, begitu ya. Terima kasih Bung Said atas informasinya. Itu dia tentunya masa buruh ini, Alfat dan juga pemirsa masih akan terus menyuarakannya suara-suara mereka, terutama saat ini di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, berkaitan dengan keinginan mereka untuk menghentikan perang antara Israel dan juga Palestina dan juga mendukung pembebasan Palestina. Sementara itu Alfat yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Ada yang menggambarkan langsung dari demo buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta.